teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Firda Zili Rohma, Prodi Sistem Informasi di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan dosen pengampu Ibu Munawaroh MKom MSI. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti ayat Al-Quran terkait perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Pengenalan teknologi di awal abad ke-20 hingga saat ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sangatlah pesat. Banyak penemuan-penemuan baru yang mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal seperti komunikasi, transportasi, informasi, produksi, dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan pembaharuan melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu, manusia belum mengenal pesawat. Pada zaman dahulu, manusia belum mengenal mobil, apalagi smartphone. Namun, semua alat modern yang kita gunakan saat ini berawal dari teori dasar yang sudah ada pada peradaban terdahulu. Manusia saat ini hanya melakukan pengembangan saja. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Bahkan sebagian ilmuwan terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya Al-Quran banyak membahas tentang hal ini. Namun di sini saya hanya memberikan bukti ayat Al-Quran beberapa saja tentang ilmu pengetahuan teknologi, yaitu sebagai berikut. Prinsip dasar pengembangan teknologi dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra", yang artinya dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan atau mencapai kebahagiaan dunia di akhirat. Bukti perintah Allah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi ada pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menjelaskan tentang yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan, yaitu IPTEK tadi. Nomor 2, proses penciptaan manusia. Dan yang ketiga, pentingnya membaca. Yang keempat, pentingnya mencari ilmu. Selanjutnya, teknologi transportasi ini juga dibahas di dalam ayat Al-Quran. Bahkan dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan tentang adanya aneka alat transportasi masa depan, seperti kapal dan kendaraan lainnya yang di zaman sekarang ini bahkan telah digunakan di berbagai penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 41 sampai dengan 42 yang artinya, "Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkat keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kehendaki." Bukti perkembangan alat transportasi dan komunikasi ada pada surat Al-Mulk ayat 19 yang artinya, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu." Dari seekor burung yang dijelaskan di atas, ada beberapa fakta menarik. Tahukah kalian bahwa zaman dahulu burung sebagai alat komunikasi yang sekarang berkembang menjadi smartphone dan lain sebagainya? Para ilmuwan telah mengembangkan ilmu burung untuk membuat sebuah alat transportasi, yakni pesawat terbang dan lain sebagainya. Did you know? Teknologi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sekelilingnya dalam berbagai cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, bahkan termasuk ekonomi secara global. Akan tetapi, tentunya perkembangan teknologi tidak hanya mendatangkan dampak yang positif, tapi juga dampak yang negatif, karena tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan yang damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat pun telah berlangsung sepanjang sejarah.
Mulai dari yang hanya sebuah pentungan sampai senjata penghancur yang mematikan seperti nuklir. Senjata-senjata besar tersebut bahkan telah banyak membuat orang-orang hingga menghancurkan suatu wilayah negara. Contohnya saja kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang yang luluh lantak akibat terkena serangan bom atom yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Pembuatan zirah perang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah telah mengajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi, yaitu baju yang terbuat dari besi. Dialah orang pertama yang menciptakannya, dan sebelumnya hanyalah berupa lempengan-lempengan besi saja. Dan baju besi tersebut untuk melindungi Nabi Daud dan umatnya dalam peperangan. Berikut adalah contoh-contoh baju besi. Selanjutnya yang akan kami sampaikan bahwa ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi adalah bukti, hanya sedikit atau salah satu bukti bahwa Allah telah menerangkan keberadaan teknologi. Bahkan jauh sebelum manusia memasuki era teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini. Hal ini membuktikan bahwa firman Allah memanglah sebaik-baiknya sumber pedoman manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.